Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin Nabiyuna wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, sehingga kita semua bisa berkumpul dalam pertemuan diskusi kali ini. Yang saya hormati kepada Ibu dosen Dr. Nenggustiani, MPD, MAG, dan Ibu Nisya Syarifatul Husna, MPD. Semoga selalu diberikan kesehatan agar terus bisa membimbing kami dalam mata kuliah bimbingan dan konseling ini. Dan kepada yang saya banggakan, teman-teman seperjuangan, semoga selalu diberi kesehatan dan umur yang panjang. Adapun anggota kelompok 2 yaitu Masrur Khairumilah dengan NIM 12120100082. Kemudian Muhammad Dafa Ayangga dengan NIM 12120101000 dan Muhammad Abdurrahman Asidik dengan NIM 12120100089. Materi yang akan kita bahas yaitu materi yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis masalah individu. Materi yang kedua yaitu proses dan langkah-langkah pelaksanaan studi kasus. Materi yang ketiga yaitu metode pengumpulan data untuk bimbingan dan konseling. Materi yang keempat yaitu langkah-langkah bimbingan dan konseling. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, membandingkan teknik-teknik bimbingan dan konseling. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jenis-jenis masalah individu dibagi menjadi 6 masalah. Yang pertama yaitu masalah pengajaran atau belajar. Dalam perbuatan belajar dapat timbul berbagai masalah, baik bagi pelajar maupun bagi pengajar. Misalnya, bagaimana menciptakan kondisi belajar yang baik agar pelajar berhasil memilih metode dan alat-alat yang tepat sesuai dengan jenis dan situasi belajar. Kemudian yang kedua yaitu masalah pendidikan. Dalam hubungan ini, individu mengalami berbagai kesulitan yang berhubungan dengan berbagai pendidikan. Ketika anak memasuki situasi sekolah, memasuki sekolah yang baru, ia dihadapkan pada beberapa masalah. Misalnya, menyesuaikan dengan sekolah baru, pelajaran baru, tata tertib sekolah, guru-guru, dan sebagainya. Kemudian masalah yang ketiga yaitu masalah pekerjaan. Masalah-masalah ini berhubungan dengan memilih pekerjaan, misalnya dalam memilih latihan-latihan tertentu untuk pekerjaan tertentu dan memilih jenis-jenis pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Pada umumnya, masalah pekerjaan ini dirasakan oleh murid-murid sekolah, terutama murid-murid di sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Tetapi murid-murid sekolah menengah pertama pun tidak sedikit yang menghadapi masalah pekerjaan ini. Kemudian yang keempat yaitu masalah penggunaan waktu senggang. Masalah ini dirasakan oleh murid dalam itu masalah penggunaan waktu senggang. Masalah ini dirasakan oleh murid dalam menghadapi waktu-waktu luang yang tidak terisi oleh suatu kegiatan tertentu. Ketidakmampuan menggunakan waktu senggang kadang-kadang dapat menimbulkan masalah-masalah yang lebih besar, misalnya kenakalan anak. Adapun masalah penggunaan waktu senggang, misalnya bagaimana merencanakan suatu kegiatan dalam waktu luang,
mengisi waktu luang, dan memilih kegiatan yang cocok. Murid-murid di sekolah pada umumnya banyak menghadapi masalah ini, terutama pada waktu hari libur dan di luar jam pelajaran. Kemudian yang kelima yaitu masalah sosial. Kadang-kadang murid menghadapi kesulitan dalam hubungannya dengan individu lain atau dengan lingkungan sosialnya. Masalah ini timbul karena kekurangan kemampuan murid berhubungan dengan lingkungan sosialnya atau lingkungan sosial itu sendiri kurang sesuai dengan keadaan dirinya. Misalnya, kesulitan dalam mencari teman belajar, teman bermain, merasa terasing dalam pekerjaan-pekerjaan kelompok, dan sebagainya. Kemudian yang keenam yaitu masalah pribadi. Masalah-masalah ini timbul karena individu merasa kurang berhasil dalam menghadapi dan menyesuaikan diri dengan hal-hal dari dalam dirinya sendiri. Misalnya konflik berlarut-larut dan gejala-gejala frustasi merupakan sumber timbulnya masalah-masalah pribadi lain. Masalah-masalah ini sering dialami para pemuda pada waktu menjelang masa adolescensi yang ditandai dengan perubahan-perubahan yang cepat baik fisik maupun mental. Pada umumnya, masalah pribadi ini timbul karena individu tidak berhasil dalam mempertemukan antara aspek-aspek pribadi di satu pihak dan keadaan lingkungan di pihak lain. Kemudian materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Dafa Ayangga kepadanya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu proses dan langkah-langkah pelaksanaan studi kasus. Proses pelaksanaan studi kasus oleh konselor harus berdasar pada prosedur atau langkah-langkah yang ada. Secara garis besar, langkah-langkah studi kasus sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan. Dalam perencanaan terdapat langkah-langkah sebagai berikut, yaitu mengenali gejala. Pertama-tama, mengamati adanya suatu gejala. Gejala itu mungkin ditemukan atau diperoleh dengan beberapa cara, yaitu guru mata pelajaran memberikan informasi, adanya siswa yang bermasalah kepada guru pembimbing, wali kelas meminta bantuan guru pembimbing untuk menangani seorang siswa yang bermasalah berdasarkan informasi yang diterimanya dari pihak lain. Yang kedua ada membuat deskripsi kasus. Setelah gejala itu dipahami oleh guru pembimbing, kemudian dibuatkan suatu deskripsi, khususnya secara objektif, sederhana, tapi cukup jelas. Setelah deskripsinya dibuat, yang ketiga ada mempelajari lebih lanjut aspek ataupun bidang-bidang masalah yang mungkin dapat ditemukan dalam deskripsi itu. Kemudian ditentukan jenis masalahnya, apakah menyangkut masalah pribadi, sosial, belajar, atau karir. Yang keempat, ada masalah yang telah dikelompokkan. Itu dijabarkan dengan cara mengembangkan ide-ide atau konsep-konsep menjadi lebih rinci, agar lebih mudah memahami permasalahannya. Yang kelima, adanya jabaran masalah yang lebih terinci dapat membantu guru pembimbing untuk membuat perkiraan kemungkinan sumber penyebab masalah. Yang keenam, perkiraan kemungkinan sumber penyebab masalah. Sumber penyebab membantu mengetahui jenis informasi yang dikumpulkan, sumber informasi yang perlu dikumpulkan, dan teknik atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi. Yang ketujuh, ada pengumpulan data. Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tapi yang lebih sering digunakan dalam studi kasus adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumentasi. Setelah data terkumpul, konselor dapat memulai mengorganisasi dan mengklasifikasikan data menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola. Yang ke-8, ada penggunaan dan pengolahan data. Yang ke-9, ada sintesa atau interpretasi. Yang ke-10, membuat perencanaan, pelaksanaan pertolongan atau treatment merupakan langkah yang ditempuh untuk menetapkan teknik atau bantuan yang diberikan kepada siswa yang bermasalah serta memprediksi kemungkinan yang akan timbul oleh siswa sehubungan dengan masalah yang dialami. Yang ke-11, ada evaluasi dan tindak lanjut atau follow up.
Kegiatan ini dilakukan setelah melakukan treatment atau membuat perencanaan pelaksanaan pertolongan. Untuk tindak lanjut bisa dilakukan oleh pengajar sendiri atau guru BK ataupun dirujuk dan dialih tangankan kepada pihak lain yang lebih berkompeten maupun dari orang tua siswa itu sendiri. Untuk masalah selanjutnya, untuk materi selanjutnya ada adalah atau alat untuk melakukan penyelidikan dan menggunakan yang menggunakan soal-soal. Pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang dipilih dengan seksama dan telah distandarisasikan. Tes sebagai metode penyelidikan mulai dikenal setelah Binet pada 19 untuk dipakai di Amerika Serikat. Karena Terman ini bekerja di Stanford University, revisinya terkenal dengan standar revision dan sering disebut dengan tes intelijensi Stanford Binet. Lalu adapun menurut Thohirin tes yang digunakan dalam himpunan data ada beberapa macam. Yang pertama, tes hasil belajar. Yang kedua, ada tes kemampuan khusus atau tes bakat khusus. Yang ketiga, ada tes minat. Yang keempat, tes perkembangan vokasional. Yang kelima, ada tes kepribadian. Lalu ada teknik non-tes. Yang termasuk teknik non-tes dalam pengumpulan data adalah skala penilaian, sosiometri, kunjungan rumah, kartu pribadi, studi kasus, dan konferensi kasus. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Dapat telah memaparkan materi. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Ruro Khairumillah. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Mas Ruro Khairumillah. Di sini saya akan menjelaskan. Menurut salah satu tokoh, langkah-langkah bimbingan dan konseling dipaparkan sebagai berikut. Dalam memberikan bimbingan, terdapat langkah-langkah diantaranya, 1. Langkah identifikasi anak. Langkah ini dimaksudkan untuk mengenal anak beserta gejala-gejala yang tampak. Dalam langkah ini, pembimbing mencatat anak-anak yang perlu mendapat bimbingan dan memilih anak yang perlu mendapat bimbingan lebih dahulu. Kedua, langkah diagnosis, yaitu langkah untuk menetapkan masalah yang dihadapi anak beserta latar belakangnya. Dalam langkah ini, kegiatan yang dilakukan ialah mengumpulkan data dengan mengadakan studi terhadap anak, menggunakan berbagai studi terhadap anak, dan menggunakan teknik pengumpulan data. Langkah ketiga yaitu langkah prognosis. Langkah ini untuk menetapkan jenis bantuan yang akan dilaksanakan untuk membimbing anak. Langkah ini ditetapkan berdasarkan kesimpulan dalam langkah diagnosis, yaitu setelah ditetapkan masalahnya dan latar belakangnya. Langkah ini ditetapkan bersama setelah mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan berbagai faktor. Langkah keempat yaitu langkah terapi. Langkah terapi ialah langkah pelaksanaan bantuan atau bimbingan. Langkah ini merupakan pelaksanaan yang ditetapkan dalam langkah prognosis. Pelaksanaan ini memakan waktu banyak, yaitu proses yang kontinu dan sistematis. Langkah kelima atau langkah yang terakhir yaitu langkah evaluasi dan follow up. Langkah ini dimaksudkan untuk menilai atau mengetahui sejauh manakah terapi yang telah dilakukan dan telah mencapai hasilnya. Demikian langkah-langkah dan bimbingan konseling yang telah disebutkan. Dengan adanya langkah-langkah ini, dalam melakukan bimbingan dan konseling, lebih mempermudah kepada konselor dalam mengetahui apa yang terjadi kepada klien.
Dan langkah-langkah ini pun sangat penting digunakan agar tidak ada kesalahan dalam melakukan bimbingan kepada konseling tersebut. Materi selanjutnya yaitu membandingkan teknik-teknik bimbingan dan konseling. Teknik bimbingan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan, atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi-potensi dirinya, serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka. Dalam membandingkan teknik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu teknik bimbingan dan teknik konseling. Dalam sebuah teknik bimbingan, pengertiannya yaitu teknik yang tepat harus disesuaikan dengan masalah yang dihadapi, keadaan klien, kemampuan pembimbing, dan situasi yang dihadapi. Pada garis besarnya, teknik bimbingan dibagi menjadi dua, yaitu bimbingan secara kompleks dan bimbingan secara individual. Bimbingan secara kompleks dibagi sebagai berikut. Pertama, homeroom program. Ialah suatu kegiatan yang diadakan oleh pembimbing bersama-sama dengan siswa di sekolah. Tetapi di luar jam-jam sekolah. Kedua, karya wisata. Dilaksanakan dengan mengadakan peninjauan pada objek-objek yang menarik dan berkaitan dengan pelajaran tertentu. Ketiga, diskusi kelompok. Siswa mendapat kesempatan untuk memecahkan masalah bersama-sama dengan saling memberikan saran dan pertimbangan untuk memecahkan masalah. Keempat, kegiatan kelompok yang dapat dilaksanakan sebagai salah satu teknik bimbingan, misalnya kelompok belajar, kelompok bermain, dan lain-lainnya. Yang kelima, organisasi murid dapat mengembangkan bakat dan kepemimpinan, tanggung jawab, dan harga diri. Bentuknya seperti OSIS, PMR, dan lain-lain. Keenam, sosiodrama termasuk pada salah satu kegiatan bermain, yaitu role playing. Teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah-masalah sosial siswa ataupun kelompok. Yang ketujuh, ada psikodrama. Sama dengan sosiodrama, psikodrama maksudkan untuk memecahkan masalah-masalah psikis yang dialami oleh individu. Kedelapan, yaitu remediasi, memiliki kesulitan belajar pada mata pelajaran tertentu. Selanjutnya itu ada bentuk bimbingan individual atau individual guidance. Bimbingan individu biasanya dilaksanakan dengan konseling. Walaupun dalam perkembangannya, konseling juga dapat dilaksanakan secara kelompok. Konseling mempunyai karakteristik tertentu, yaitu bersifat korektor, artinya hanya dipergunakan untuk membantu individu yang bermasalah. Dilaksanakan secara tatap muka antara konselor dan konseling. Yang kedua, ada teknik-teknik konseling. Berikut ini beberapa teknik konseling behavioral. Yang pertama, desensitisasi sistematik. Teknik ini dikembangkan oleh Wolpe yang mengatakan bahwa semua perilaku neurotik adalah ekspresi dan kecemasan. Ekspresi dari kecemasan. Teknik desintasi sistematik bermaksud mengajar klien untuk memberikan respon yang tidak konsisten dengan kecemasan yang dialami klien. Yang kedua, assertive training merupakan teknik dalam konseling behavioral yang menitik beratkan pada kasus yang mengalami kesulitan dalam perasaan yang sesuai dalam menyatakannya. Yang ketiga, aversion terapi. Teknik ini bertujuan untuk menghukum perilaku yang negatif dan memperkuat perilaku positif. Hukuman bisa dengan kejutan listrik atau memberi ramuan yang membuat orang muntah. Yang terakhir ada homework, yaitu suatu latihan rumah bagi klien yang kurang mampu menyesuaikan diri terhadap situasi tertentu. Caranya ialah dengan memberi tugas rumah untuk 1 minggu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Roro Khairumillah telah menyampaikan materi. Adapun kesimpulannya yaitu teknik-teknik atau model pendekatan dalam bimbingan dan konseling adalah cara atau metode yang dilakukan untuk membantu, mengarahkan atau memandu seseorang atau sekelompok orang agar menyadari dan mengembangkan potensi dirinya serta mampu mengambil sebuah keputusan dan menentukan tujuan hidupnya dengan cara berinteraksi atau bertatap muka.
Teknik-teknik bimbingan dan konseling dalam upaya membantu memaksimalkan potensi siswa ataupun dalam mengatasi permasalahan siswa antara lain dapat dilakukan dengan cara melalui bimbingan kelompok atau group guidance, yaitu homeroom program, kemudian karya wisata atau field drive, kemudian diskusi kelompok, kegiatan kelompok, organisasi, sosiodrama, psikodrama, remedial teaching, dan individual guidance counseling atau bimbingan konseling individu. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau pembawaan dalam materi. Jikalau ada yang ingin bertanya terkait materi yang kami sampaikan, kami buka untuk sesi pertama untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kami tutup. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.